Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi khatamin nabiyyin wa imamil mursalin Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jamaah kajian Ahad pagi yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini awal dari bulan Dzulqa'dah, Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kita untuk bertemu dalam majelis ilmu, majelis yang merupakan taman daripada taman-taman surga, majelis untuk kita bertafakuh, kita belajar memahami fikih, memahami agama kita dengan baik sebagai panduan kita beramal, sebagai panduan kita bertakarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara salafus saleh ada yang menyampaikan bahwa tidak ada satu amal takarrub yang lebih aku cintai dan mulia melebihi tafakuh fiddin, belajar memahami urusan agama. Jadi tafakuh fiddin itu termasuk afdhalul qurbat, semulia-mulianya takarrub kepada Allah. Karena amal ibadah yang lain itu sangat bergantung kepada fikih. Fikih ini hampir masuk di dalam seluruh aspek amal ibadah, amal kegiatan kita, aktivitas kita setiap hari. Dalam ranah ibadah mahdhah, kita sholat butuh fikih, kita thaharah butuh fikih, kita puasa di bulan Ramadan butuh fikih. Termasuk bagi yang menjalankan umrah ataupun haji butuh fikih. Fikih juga masuk dalam kehidupan sosial, berumah tangga, suami istri butuh fikih. Kemudian bapak mendidik anaknya butuh fikih. Bermasyarakat, bermuamalah dengan tetangga butuh fikih. Aspek ekonomi juga sama, jual beli butuh fikih, hutang piutang butuh fikih, dan seterusnya. Maka fikih ini merupakan satu hal yang pokok dan mendasar, ya, harus dipelajari, harus difahami oleh setiap pribadi muslim, terutama dalam perkara-perkara yang menjadi rutinitas dia setiap hari. Belajar ilmu fikih di dalam perkara yang menjadi rutinitas setiap hari hukumnya wajib. Kita belajar fikih sholat itu wajib. Belajar fikih thaharah bersuci itu wajib hukumnya. Kita sebagai pedagang atau sebagai pembeli, maka belajar fikih jual beli wajib hukumnya. Kita sebagai kepala rumah tangga belajar fikih berumah tangga, fikih menjadi suami, fikih menjadi bapak itu wajib. Intinya semua yang menjadi aktivitas kita setiap hari
harus didasari dengan ilmu, dan itu belajarnya dari fikih. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka dalam majelis singkat dan mukadimah singkat ini kami ingin menyampaikan bahwa belajar fikih ini sebetulnya adalah di antara permasalahan yang pokok dan harusnya menjadi agenda yang paling urgen, paling penting. Kalau selama ini mungkin taklim-taklim yang kita pelajari, kita ini mendengarkan syarah yang isinya tausiah, itu bagus. Tausiah, tadzkirah ini mengingatkan hati kita yang lalai. Jadi kita ketika mungkin jauh dari Allah, dekat kepada dunia, akhirnya lalai. Ya, dengan kelalaian kita ini mudah untuk digoda setan. Maka salah satu cara untuk kembalinya dengan ditausiai, diberi peringatan. Yang lalai dengan hubbudunya, cinta dunia, diingatkan kepada zuhud. Ya, yang dia mungkin lalai karena terkena penyakit riya, sum'ah, takabur, maka diingatkan untuk membersihkan hati dan jiwanya dengan tazkiyatun nafs dan seterusnya. Tapi alangkah baiknya selain tausiah dan tadzkirah yang kita dengar dari majelis-majelis taklim, kita juga mulai serius mempelajari fikih. Mulai serius mempelajari fikih agar setiap tindak tanduk kita itu berdasarkan tuntunan ilmu, agar tindak tanduk kita itu benar-benar sesuai dengan tuntunan syariah yang insya Allah menghasilkan pahala ibadah di setiap amal. Makan kita, tidur kita, ya, aktivitas kita, kerja kita, semua bernilai pahala di sisi Allah manakala kita jalankan sesuai dengan tuntunan syariat. Ya, semoga dengan wasilah majelis Ahad pagi ini, ya, kita memulai untuk semangat mempelajari fikih dalam agama ataupun tafaqquh fiddin, ya, terutama bab-bab yang terkait dengan hukum amal. Ya, masuk di dalamnya 5 hukum: hukum wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Itu masuk dalam setiap perkara aktivitas kita. Ya, jadi kita harus tahu mana yang haram, mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang makruh, dan mana yang mubah. Ya, insya Allah dengan hal ini kita betul-betul bisa merealisasikan ketakwaan kepada Allah dengan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.